jin ini disebut bangsa gitu, bangsa jin gitu. Ada yang mengatakan jin ini yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala namanya jin, satu manusia nama satu jin, satu roh gitu ya. Makhluk roh namanya jin. Kalau Sorry manusia kan coming ya. Adam. Jadi Bani Adam. Recording in progress. Nah, yang disebut jin itu Bani Jin, anak-anak jin, turunan jin, dia roh. Nah, ada manusia lah kan. Nah, di antara para jin ini ada yang namanya Ifrit. Nanti Oh, lihat di surat Ifrit. Sulaiman, Ifrit. Ada namanya iblis, gitu. Oh, jadi artinya gini, sebelum jadi Ifrit, sebelum jadi iblis, semua mereka jin. Ya tergantung kalau di Oh. ini misalkan jin turun namanya bapaknya Tono misalkan. Ah. Tono. Nah, kemudian kawin nih sama jin cewek. Lahir nama anaknya Ifrit. Nah, kalau iblis ini katanya nih dalam tafsir awal namanya ini Azazil. Kalau dari saya lihat, tapi aku tolak ini tafsir ini. Ntar dulu. Iya, yang aku tanya tadi itu nah, enggak, kata yang iblis ini ternyata dinamakan Allah Subhanahu wa taala untuk kata usiran. Iblis dari kata ablasa yublisu, iblis gitu. Pertanyaan saya kan ketika dia masuk dalam golongan jin berkembang dengan cara kawin. Tetapi setelah dia jadi iblis kok berkembang dengan cara bertelur. Recording stopped. Bagaimana itu, Bro? Recordingnya stop. Nah, kita lihat dulu hadisnya ini. Iya. Kita cari, baca aja dulu juga hadisnya. Ya, aku Bro yang jelaskan. Ya mana Arabnya? Jangan itunya gitu. Jangan bahasa terjemahan, gitu sih. Kalau ya, berarti penerjemah yang kita baca ini salah. Bisa jadi penerjemah benar, makanya lihat Arabnya. Kalaupun benar, nanti aku cari ini aku baca aja ya. Jadi terpaksa aku satu hal yakni aku cari mana Arabnya. Harus ada Arabnya. Bentar. Ini sebenarnya nanti kita baca contoh dalam penjelasan lain dijelaskan bahwa jin khususnya iblis berkembang biak dengan cara yang lain. Iblis menghasilkan keturunan dengan cara bertelur. Hal itu sesuai perkataan Ibnu Abbas ketika diturunkan ke bumi, ia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah di setiap sudut. Nah, jadi bukan kalau jin. Iya, kalau jin gini kan, tadi kan penjelasannya Bro Tristan, iblis ini kan bangsa jin. Tetapi kalau jin itu sendiri berkembang dengan cara kawin. Sementara setelah iblis ini menjadi sosok yang berbeda dari jin, dia kawin bertelur untuk berkembang biak. Itu bagaimana prosesnya iblis bangsa jin yang awalnya berkembang dengan cara kawin kemudian menjadi bertelur. Ya. Tapi kan yang posting ini kan kayak aneh gitu ya. Ini lucu gitu. Yang satu beranak, yang satu bertelur kan gitu. Enggak, ini coba naikin. Ini kita harus objektif juga memainkan data mereka. Iblis juga bertelur nih menurut Ibnu Abbas. Iya, Ibnu Abbas dapatnya dari mana? Jangan pula cewek di situ. Aduh. Ya kan ulama. Iklannya. Iblis memang iblis bertelur, tapi kalau jin itu kawin. Ya, sekarang bentar gini. Nanti coba buka Al-Kahfi 50. Di situ dikatakan iblis itu dari golongan jin. Iya, makanya itu pertanyaan saya tadi, Bro. Bentar dulu. Iya. Berarti kan Bro pisahkan nih. Iblis bertelur, jin beranak. Ya kan gitu. Cek lagi ternyata hadisnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sampai ke Nabi SAW. Kalau nggak nyampe, dia belajar dari mana? Berarti ini cuma pendapat dia. Kan dia ulama juga. Walaupun kadang-kadang ulama bisa salah. Jangan salah. Dari mana dia nggak belajar yang sangat sampai ke Nabi? Ini bentar. Kalau di sini kan banyak loh yang hadisnya mauquf, maksudnya sampai ke dia aja gitu. Ya, maksud aku kan gini kan. Ijtihad dia lah, Bro, ijtihad gitu. Iblis itu kan bangsa jin, tapi jin sendiri berkembang dengan cara beranak.
Sedangkan iblis itu kemudian dia berkembang dengan cara bertelur. Padahal iblis ini bangsa jin. Udah. Gimana itu? Ya udah. Nanti kita compare nih, misalkan hadisnya di compare. Kalau hadisnya memang mauquf sampai ke Ibnu Abbas, cek lagi dia belajar kemana. Gitu. Nah di kalian sendiri, kejadian 3 itu kan tiba-tiba ada ular. Ya ular bertelur memang. Kalau kita lihat, ternyata di Wahyu 19 ayat 9 apa? Ular naga itu disebut iblis. Namanya naga ya bertelur juga gitu. Tapi kalau aku lihat di sini, kalau apakah iblis itu bertelur, aku rasa enggak. Aku ngambilnya yang beranak. Dia kawin juga. Nah, Ibnu Abbas di sini berpendapat, itu kan pendapatnya sendiri. Oke, nggak apa-apa. Nggak salah, nggak masalah. Artinya kan ini kita rekam dan Bro yang menjelaskan, karena kan kulihat iblis ini bangsa jin, sedangkan jin sendiri dikatakan kawin. Sementara iblis itu bertelur, kok bisa? Memang kemarin itu aku pernah baca juga bahwa jin bertelur. Cuman ini kulihat literaturnya udah dirubah. Kalau Bro enggak gitu juga. Kalau Bro baca hadis itu cek Ibnu Abbas radhiyallahu ini ngambilnya dari Nabi enggak? Biasanya kalau ke Nabi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baru. Kalau Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata. Kalau dinisbatkannya ke Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru itu dari Nabi. Karena Ibnu Abbas kan nama aslinya kan Abdullah gitu, bin Abbas gitu. Ibnu kan anaknya Abbas. Menghafal 2000 hadis sih dia, menghafal 2000 hadis. Periwayat. Jin itu juga beda, bukan golongan malaikat ya. Tapi dia sendiri punya hadis sendiri gitu. Ngerti kan? Namanya hadis mauquf. Ini perkembangan jin dengan manusia 9 kali jin, manusia 1. Ini misalnya di An-Nisa 157 tuh Bro. Iya. Ketika tapi rata-rata sih Ibnu Abbas berkata Isa alaihissalam punya murid 12 murid. Nah itu dia yang berbicara itu, bukan Nabi. Iya. Artinya apa yang Bro jelaskan itu ya itulah Islam kan. Cuman artinya saya hanya bertanya data yang aku baca ini aja. Gak apa-apa, tapi bro cek lagi beranak kan gitu ya. Memang dikatakan beranak. Beranak ini dari mana? Dari Ibnu Abbas juga apakah dari Rasulullah? Kalau dari Rasulullah kita ambil. Kalau dari Ibnu Abbas ya bisa juga kita ambil. Nanti tabrakan lagi bertelur apa beranak. Ini pakai akal lah kita. Ini nih, untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan sebagai lokasi untuk istananya. Mereka memilih lautan sebagai istana karena lautan adalah daerah yang sangat luas. Pembuktian laut sebagai istana iblis terdapat dalam kitab Al-Budidayawan Nihayah karya Ibnu Tatsir. Al-Bidayah wa Nihayah. Iya, Ibnu Tatsir tafsir beliau menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana, sehingga sana iblis ada di lautan setelah Nabi SAW abadikan dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, apa yang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Jawab Ibnu saya, ia telah melihat singgasana iblis, sabda Rasulullah. Jadi memang iblis itu kerajaannya di laut. Ke Hud ayat 7 ya. Enggak, aku hanya baca aja bro, saya kan enggak ini. Ini kalau wartawan Sambas, iblis berkembang biak dengan cara bertelur. Penjelasannya ada. Aku lebih suka gitu-gitu. Ini istana iblis di atas laut. Air. Ini di surat Al-Kahfi 50 berfirman, dan ingatlah ketika kami beriman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah golongan jin. Jadi iblis ini golongan jin. Ya. Jenis jin. Iya, jenisnya jin. Dia namanya iblis. Allah yang menamakannya iblis untuk kata usiran. Nama aslinya konon Azazil, tapi kutolak. Mungkin namanya Tono. Ketika dia memberontak, dia iblis berkembang biak juga. Kalau di kami bukan berontak. Ini nih di Al-Kahfi, patut kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada aku.
Nah, cara Jadi reproduksi jin ini memang ada dua. Gua akui ada yang mengatakan jin itu bertelur beranak, di beranak. pasar. Enggak gitu, Bro. Oh, ada bertelur juga ya? Ada bertelur di pasar itu ada Oh, literaturnya. Cuman hadisnya ini mauquf apa marfu? Sampai apa enggak sampai? Apakah hanya sampai ke sahabat? Apakah hmm. sampai ke nabi? Artinya ini istihad. Istihad itu artinya pendapat gitu. Ya artinya ini hanya bertanya aja sama bro karena Enggak ada apa-apa. aku baca ya Kalau bagaimana bro ini bilang kayak dak. kemarin iblis masuk ke pantat itu nggak sesuai dengan Al-Quran. Kalau nggak sesuai dengan Al-Quran bisa ditolak. Kalau Karena nggak usah dulu bahas itu tapi apa Al-Arab nggak usah ya. 22 di situ dikatakan iblis membisikkan pikiran ke dalam pikiran Adam. Jadi bukan lewat pantat gitu. Nah, ini iblis Ngebut. menghasilkan keturunan dengan cara bertelur. Gini nih. Kalau mau tes Ah. gini. Kalau kalian lagi merinding, ya, terserahlah kalian mau ngomong apa, berdoa. Kalian tiupkan ke tangan, kalian letakkan di atas ubun-ubun. Hilang itu merinding. Aku nggak bohong. Terserah kalian mau baca dengan nama Tuhan kalian apa-apa. Dia Ada juga bro, ada juga ubun-ubun katanya nih maksudnya. mengenai iblis bertelur itu ada juga di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan jakar pada paha kanannya, iblis dan farji pada paha kirinya, dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri, maka keluarlah setiap hari 10 telur, dari setiap telur keluar 70 setan. Jadi 70 5 telur, 1 telur 70 setan. Jadi berarti setan itu berasal dari anaknya iblis berarti kalau kalimat ini ya diikuti ya. Oke, kita uruti lagi. 70 setan laki-laki dan bro, gini, setan gini. perempuan. Makanya cara memahaminya, golangin. Berarti ada golongan jin ya. Ya udah. Jin. Masa lu yang jelasin gimana? Bentar, kan data yang kita baca dari golongan jin ini ada iblis, iya kan? Ini kan iblis. Jelaskan. Nanti kok gagal dialog sama musim kok diketawain. Iya. Iblis ini ada telurnya 5. Balon kayak balon. Nah, oke, 5 telur. Ya, kita bikin balon ginilah. Biar agak meningkat. Baru, iya. Ya kan? Jadi enak gitu dengarnya, nggak ngantuk. Setiap hari 10 telur. Ya berarti sini nih, gue kasih tahu nih. Setiap hari ini nih, lihat. Mengeluarkan 5 telur. Jadi sekali keluar 5. Paha kiri maka keluarlah setiap hari 10 telur. Dari setiap telur itu keluar 70 setan laki-laki dan setan perempuan. Ya udah. Maksudnya di sini 70 setan laki-laki, 70 setan perempuan atau dua-duanya, setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi dari telur-telur ini nanti ada 70 setan. Para pemirsa, inilah Airbag. Gimana kira-kira? Cocok ya? Belum. Oke, kasih tahu. Ya udah, lepas screen-nya. Kau tahu tuh siapa setan? Nih, coba. Nanti kita lari ke telur-telur inilah. Coba bukan. Iya, biar kita lihat dulu telur daripada telur ini. Soalnya ya baru kali ini bro berbicara sama saya tentang ada telur ya kan. Ini kemana nih? Mana nih? Oh. Nah, yang namanya jin, bangsa jin ini, ya, ini kalau dia bersifat jahat, dia disebut setan. Setan ini kan perbuatan. Nah, yang berbuat jahat ini termasuklah si iblis. Itu kasih ayatnya nanti. Itu loh. Nah, iblis ini kan jin ya kan. Dia disebut setan juga, perbuatannya tuh ya jahat gitu, setan, perbuatan setan, dasar anak setan kau gitu kan. Kalau kata emak-emak zaman dulu. Nah, kalau dia menurunkan, misalkan dari hadisnya literaturnya adalah iblis ini bertelur, kita anggap iya kan dulu gitu, telur gitu ya. Kemudian menghasilkan jin lagi, kan dia dari jin.
Nanti terserah dia lah mau namakannya Udin, Parno, Tarno, Tono, Udin, terserah lah. Nah, kalau jin-jin ini mengikuti iblis disebut setan. Nah, aku kasih dalilnya. Dalilnya di Al-An'am 112. Ini ku kasih dalil kalau setan itu adalah sifat jahat gitu. Karena di sini dikatakan manusia pun setan. Nabi, kami jadikan mereka musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Ini sifat ini. Sifat jahat. Gitu. Manusia pun setan. Nah, kalau dia sekali beranak banyak, aku pernah dengar itu literasinya. Tapi penjelasan bro itu agak berbeda dengan yang ku baca ini ya. Tapi ya saya hargai sih bro penjelasanmu. Aku sih pakai Quran. Iya. Contoh kan penjelasan terperinci mengenai iblis bertelur terdapat dalam kitab tafsir Jin ya, jin Imam. dulu ya. Jin Iya, namanya bentar, iblis gitu. bentar, Biar enak. bentar. Biar enak. Kan sesuai Imam, Quran dulu. bentar dulu kan aku kan baca ini bro. Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya Balik sendiri. lagi. Kemudian bentar dulu dong, mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan jakar pada paha kanan iblis dan farji pada paha kirinya, dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri. Maka keluarlah setiap hari 10 telur. Dan dari setiap telur keluar 70 setan laki-laki. Tadi bro katakan bahwa setan itu kan sifat. Tapi Ya, kok di sini disebut 70 setan laki-laki? Kalau Ya, laki-laki apakah sifat atau memang jenis kelamin? Kalau dia mengikuti iblis, tadi kan udah bilang setan-setan dari golongan manusia dan jin. Nah, kalau aku bersifat buruk mengikuti langkah iblis, aku disebut setan. Oh, ya ya, oke. Cara menularkan sifat iblis ini yang awalnya bersifat setan itu adalah jin. Gitu loh. Nah, jin gini loh. Jin yang pertama kali bersifat disebut setan adalah iblis. Dia menurunkan kepada jin-jin yang lain yang jin yang jadi baik disebut setan. Jin-jin yang setan-setan ini akan mengajarkan kepada manusia tentang sifat-sifat setan ini. Disebut manusia bersifat setan, jadi setan. Nah, bacanya di Al-Baqarah 102 misalkan. Setan-setan mengajarkan sihir kepada mereka, jin-jin itu. Tapi yang jahat. Makanya di Al-Quran itu banyak wala tattabi'u khutuwati setan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan ini berupa dua, dari jin dan manusia, gitu. Tapi sifat yang di manusia ini yang mengeluarkan itu jin itu. Oke. Misalkan di Anas ya, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Yang menghasut itu kan nggak mesti jin, manusia pun bisa ngasut. Misalkan aku dihasut nggak bisa masuk Zoom lagi. Coba layar band Jawa ya kan, nah itu setan itu yang ngasut, paham? Bisa share screen nggak? Ternyata jin itu kocak juga loh, bisa bercanda. Ya bisa lah, orang dia aslinya bisa baik bisa jahat. Share. Ya, terus manusia ini jangan ngomong terus jahat. Dulu ini kita kan mau share screen. Santai aja. Nggak apa-apa. Oke, ini tuh kayak manusia, mirip gitu. Kocak juga dia. Bisa beriman, bisa kafir, makan juga. Gitu loh. Punya rumah juga. Bisa menculik baginda juga. Baginda lagi di Mekah diculik. Bukan diculik itu, diminta Coba. untuk berdakwah. Ini kadang-kadang bahasanya kalian ikut terjemahan aja. Lihat Arabnya.
Nanti Orang yang perisa orang Arabnya yang salah. bahasa. Makanya capek aku. Kalian ini kadang-kadang Coba share screen dulu, Le. Biar aja, terserah aja dia. Dia ini kan banyak. yang Aku tuh serang sama kalian di Google ini banyak kali yang Bisa share langsung kok. minta tolong lah. Bukan, nanti kan nggak tahu aku yang mana mau di-share. Itu yang di link di aku chatting itu. Harusnya yang penterjemah Quran sama di sini harusnya Tristan, kan dia lebih pintar bahasa. Jangan ada orang bodoh-bodoh lagi yang menerjemahkan itu, biar enggak. Ini hadisnya yang mana bukan dibaca ini? bodoh. Kadang-kadang ada niat jahat ke Islam, bro. Udah biasa itu. Jahatnya Islam ini kan apa? Banyak ini yang ke Islam juga nih. Ia menjawab. Telah menceritakan kami ya Ali bin Hujar untuk mengkabarkan kepada Ismail, Ibrahim, Daud dari Ibnu Mas'ud. Ini ya, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud, berarti ini apakah ada seorang di antara kalian menemani Nabi SAW di malam beliau didatangi jin? Yang menjawab, tidak ada seorang pun dari kami yang menemani beliau. Tapi pada satu malam kami kehilangan beliau di Makkah. Kami mengatakan beliau diculik atau karena ada atau diterbangkan oleh jin. Ini bahasanya kan ada ataunya. Nanti Ya, tapi cek kan lagi diculik Arab, artinya cek lagi banyak Arabnya. Ini ribet ini ya, karena panjang itu Arabnya. Baca atasnya itu, baca atasnya. Atau diterbangkan gitu. Apakah diterbangkan paksa ya berarti diculik. Kalau diterbangkan atas boleh loh. Ayo kalau mau jemput saya gitu diterbangkan, bukan diculik artinya gitu. Maka nanti lihat Arabnya juga. Apakah sebenarnya diculik? Nanti kita cek ke kamus. Sekedar diperlakukannya, kami pun menginap dengan malam terburuk dan diakui satu kaum hingga pagi ketika tadi permalam. Dia datang dari arah Hira. Kalau bertanda bla 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 bla. Nah, ini kan kaulnya kaul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, nanti yang menjawab siapa nih? Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud, berarti Ibnu Mas'ud yang menjawab. Berarti ini cerita dari Ibnu Mas'ud tentang hadis fi'li namanya. Ini hadis fi'li. Ini hadis perbuatan Rasulullah SAW. Gitu. Ini kan hadis Hasan Sohi ya. Belum tahu. Cek lagi. Coba ke bawah itu hadis Hasan Sohi nih. Ya sudah, anggap Hasan Sohi. Hasan Sohinya ke siapa? Hasan Sohinya Ya, ke siapa? Mana yang penting Hasan Sohi. Dari Alqomah. Berarti Alqomah nanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi SAW itu diambil atau bahasanya diculik ya terserah. Tapi nanti lihat kamus lagi. Kan jin ini lucu juga, dia bisa berkelakar, bisa bercanda dengan baginda kan. Oh, canda-canda. Ini biasa lah. Bahkan mereka bertanya pernah, makanan apa yang harus kami makan? Ya, itulah jin kawan-kawan. Jadi bagaimana jin dan iblis ini, data tadi sudah kita tunjukkan. Kalianlah yang menilai. Kristen sudah menjelaskan semaksimal mungkin. Sampai di sini dulu. Juga ada ya di Matius 4 itu Yesus bertemu. Jadi kami tidak menolak. Jadi di sini kan ada yang meluruskan, menjelaskan gimananya. Enggak ini juga gitu. Kalau Yesus dibawa oleh baik itu udah tahu ya anaknya kemana. Nah, kalau hadis-hadis kayak gini memang harus diteliti dulu kampak. Hasan Sohinya pun nanti dilihat lagi. Jadi ini salah nggak? Hah? Salah nggak salah, benar nggak benar, ya si tampung dulu. Saya kan orangnya gitu. Ya langsung wow ini benar. Nggak bisa gitu. Ini brother, aku kan hanya membacakan tugasmu yang nggak apa-apa. Kalau aku monolog itu yang baru salah gitu. Itu baru yang tidak boleh. Aku tinggal menunjukkan apa adanya. Kan itu juga bukan orang sembarangan yang berkolok. Orang yang ngerti bahasa Arabnya itu ngerti. Bahkan mungkin bisa ngomongnya. Masa aku lagi meriksa lagi, paling malas aku meriksa Arab dulu. Tunjukkanlah terjemahan hadis semuanya. Yang udah kau terjemahkan mana? Kasih ke saya itu yang kami gunakan. Qala fazakarulahul ladzina kanu fihi faqala atanya da'iyal jin, tuh kan? Atani da'iyal jinnah. Entar dulu ya. Entar dulu mana waktu di bawah ya. Ibnu Ibrahim an Dawud an Su'aib an Alqamah qala qultu
ahadu qala ma sahibata minna ahadulakum qad qatatana zata lailan. Ini yang dikatakan menculik itu ya. Di sini aduh ya. Wadif takotnahu zata lailatin wa huwa bimakkatin fakulna tila awis kitiro. Nih bahasanya nih. Kita ke Google Translate dulu ya. Kan gitu sih. Bener gak bro? Ditranslate dulu kan lebih bijak. Kalau ngobrol-ngobrol ini kalian ada pengkomparasiannya nggak gitu? Itu pula. Tinggal diluruskan lah, pakai komparasi segala macam. Nggak ada ya? Nggak ada yang apa-apa. Tapi Mama 17.7 itu Sini kan kami anggap orang yang kompeten. Kira-kira ada nggak terjemahanmu yang udah jadi buku? Ini dodol juga nih terjemahan. Daud and Al-Saibi and Al-Qamat Kalkut Yam Masyud radiyallahu Sahib. Berarti dari kata gotala ya. Bina ahad walakin kat abtakna dat lailat wahu bimakat pakulna til lau astutir mapuil bi pabitna bisa tuh yang tutir itu diterbangkan. Berarti yang kata diculik di situ dari kata gotala gitu. Cek aku kamus dulu ya. Berarti betul ada kata dicuri, bukan sembarangan, bukan kolok-kolok kalau gitu yang terjemah. Gitu. Gimana sih, Bro? Mana kata diculik tadi mana? Bukan, di sini ada kata diculiknya tuh dia terbangnya tuh kan itu kan tutiru gitu ya. Terbangkan. Sebelum kata diterbangkan tuh kan ada kata gotila gitu kan. Masa nggak lihat? Iya, itu. Tuh. Taktila gitu. Ya, berarti dari kata gotala. Kita cek dulu di kamus, benar artinya diculik gak? Gitu. Kalau gua mah gitu. Coba baru kasih ke kalian. Bawa ke sini kata gotila itu. Ya kita pakai kata ini di Gotala di sini. Gotala di mana nih? Pakainya pakai kamus lah ngeceknya. Wasa'alu alzat wa kanu mizin alzajirat fakal kul at yudkar as Allah ialah kok Allah ialah ya kafiyadikum aufar akan lahman wakul bayrat tau rautat alap lidawabikum fakal Rasulullah sallallahu ialah wasalam pala tastaju biham. Pegal juga baca banyak ini kan dia gua bilang kalau bahas ginian man kalian ngambil dari hadis itu agak ribet gitu loh, tapi kita bahas nggak apa-apa sambil ngantuk. Iya benar kata kotila itu betul dicuri. Nggak bisa gitu bro ada kamusnya nggak? Mana coba kamu ini apa namanya coba bahasa Arabnya kamu kirim ke sini, nanti kita cari di Qurano Corpus itu kan itu orang yang memang jago bahasa Arabnya sama Inggrisnya. Siapa yang jago bahasa Arab? Interlinearnya layak dipercayai. Kirim dulu. Oke teman-teman, terima kasih sampai di sini dulu untuk bicara bahas jin. Semoga data yang disampaikan oleh Bro Tristan boleh Anda pikirkan dan pertimbangkan sendiri. Terima kasih Bro Tristan ya.